saya akan menjelaskan mengenai berhasil ASI eksklusif. Jadi di sini akan dipaparkan teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, jadi kertas-kertas ini namanya flashcard menyusui teh. Yaitu alat bantu yang digunakan dalam memberikan pendidikan kesehatan tentang menyusui. Tujuannya untuk memudahkan edukator dalam menyampaikan pendidikan kesehatan mengenai menyusui. Nah, materinya itu ada 10 item. Yang pertama ada sempurnanya ASI. Yang kedua belajar menyusui menjelang persalinan. Yang ketiga hypno breastfeeding. Yang keempat inisiasi menyusui dini. Yang kelima menyusui awal. Yang keenam posisi menyusui. Yang ketujuh ASI eksklusif 1. Yang kedelapan ASI eksklusif 2. Yang kesembilan tanda bayi cukup ASI. Yang ke-10 masalah-masalah menyusui. Untuk yang pertama ya sempurnanya ASI. Jadi ASI adalah cairan hidup yang memiliki kandungan sempurna dan menyesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nah, kenapa sih ASI itu menjadi sempurna? Yang pertama, ASI mengandung berbagai macam nutrisi seperti vitamin, mineral, zat besi, protein, zat antibodi yang kesemuanya sudah dalam tingkat yang seimbang. Jadi ASI bagi bayi mudah dicerna dalam sistem pencernaan bayi. Nah, yang kedua adanya kolostrum. Antibodi dalam kolostrum bermanfaat untuk melindungi terhadap infeksi dan alergi. Sel darah putih untuk melindungi terhadap infeksi. Pencahar bermanfaat untuk membersihkan mekonium, membantu mencegah bayi kuning atau ikterus. Faktor-faktor pertumbuhan membantu usus berkembang lebih sempurna. Kemudian mencegah alergi dan keadaan tidak tahan seperti intoleransi. Kemudian vitamin A untuk mengurangi keparahan infeksi dan mencegah penyakit mata. Nah, untuk yang terakhir Mentogomery glands, yaitu bulatan-bulatan kecil menonjol di area areola atau mamae yang memberikan pesan spesifik, yaitu ketika bayi baru lahir ASI yang diproduksi belum berlimpah. Hal ini menyesuaikan dengan ukuran lambung bayi yang masih berukuran seperti buah ceri. Termasuk ketika cuaca sedang panas akan memberikan info pada saluran ASI untuk memproduksi foremik lebih banyak untuk melegakan haus bayi, begitu juga sebaliknya. Bisa dipahami. Yang selanjutnya, belajar menyusu menjelang persalinan. Untuk persiapan yang harus dilakukan ibu hamil dalam menyusui nantinya, yaitu yang pertama siapkan psikologis, yaitu tanamkan dalam hati untuk siap menyusui bayi nantinya. Yang kedua, baca buku dan artikel tentang menyusui atau ikuti kelas menyusui pra persalinan. Yang ketiga, hubungi konselor menyusui untuk belajar ilmu menyusui secara optimal. Yang keempat, mulai membicarakan rencana menyusui dengan suami dan keluarga satu rumah nantinya sehingga menyamakan persepsi tentang ilmu menyusui. Yang kelima, menyiapkan peralatan menyusui seperti bra menyusui, apron menyusui, bantal menyusui, pipet, cup feeder, termasuk alat pompa menyusui. Yang keenam, mulai menyiapkan baju menyusui yang memudahkan nantinya proses menyusui. Yang ketujuh, belajar dan praktik bisa diperoleh di kelas menyusui untuk bisa menyusui menjadi modal utama mengasihi. Nah, salah satu kunci utama keberhasilan menyusui adalah rasa percaya diri dan niat ibu untuk bisa menyusui bayinya. Hal ini dapat meningkatkan produksi hormon prolaktin dan oksitosin. Jika ibu stres dan berpikiran negatif, maka hormon tersebut akan terhambat. Untuk mengatasinya bisa dibantu dengan melakukan hypno breastfeeding, yaitu upaya alami menanamkan niat ke dalam pikiran bawah sadar untuk menghasilkan ASI yang cukup untuk kepentingan bayi. Relaksasi ini akan mampu menghadirkan perasaan santai, nyaman dan tenang selama menyusui, sehingga sistem laktasi di dalam tubuh akan berjalan jauh sempurna, sehingga proses menyusui menjadi penuh arti dan menyenangkan baik bagi ibu maupun bayi. Nah, caranya yaitu dengan memasukkan kalimat-kalimat afirmasi positif yang membantu proses menyusui di saat ibu mengalami rileks atau sangat berkonsentrasi ke dalam alam bawah sadarnya. Contohnya, kalimat yang digunakan adalah saya mampu menyusui, saya memiliki ASI yang banyak, bayi saya bisa menyusu dengan sempurna pada payudara saya, bayi saya mendapat ASI sesuai kebutuhannya. Inisiasi menyusu dini. Jadi kehangatan dan dekapan dari ibunya yang dibutuhkan seorang bayi pada saat lahir, begitu juga sebaliknya.
Nah, inisiasi menyusu dini itu yaitu proses membiarkan bayi dengan nalurinya sendiri dapat menyusu segera dalam 1 jam pertama setelah lahir, bersamaan dengan kontak kulit antara bayi dengan kulit ibu. Bayi dibiarkan setidaknya selama 1 jam di dada ibu sampai bayi menyusu sendiri. Nah, manfaat-manfaat dari IMD itu sendiri, yang pertama bagi ibu, sentuhan dan hisapan payudara. Ibu mendorong keluarnya oksitosin, menyebabkan kontraksi uterus, membantu keluarnya plasenta dan mencegah perdarahan. Kemudian menstimulasi hormon lain yang menyebabkan ibu merasa aman dan nyaman sehingga ASI keluar dengan lancar. Yang ketiga, membuat ibu semakin percaya diri untuk memberikan ASI sehingga ibu merasa tidak perlu untuk memberikan makanan atau minuman lainnya kepada bayi. Nah, manfaat untuk bayinya yang pertama, bersentuhan dengan ibu memberikan kehangatan, ketenangan, sehingga napas dan denyut jantung bayi menjadi teratur. Kemudian memperoleh kolostrum yang mengandung antibodi dan merupakan imunisasi pertama sehingga dapat membuat daya tahan tubuh bayi menjadi lebih baik, serta memberikan rangsangan ke otak ibu untuk memproduksi ASI lebih cepat. Sentuhan dan rangsangan isapan bayi akan membantu merangsang hormon produksi ASI. Praktik menyusui. Ciri bayi efektif menyusui, yang pertama, bayi tampak tenang, badan bayi menempel pada perut ibu, terus telinga dan lengan bayi terletak pada satu garis lurus, mulut bayi terbuka lebar, dagu bayi menempel pada Dagu menempel. 5. Dagu bayi menempel pada payudara. 6. Sebagian areola masuk ke dalam mulut bayi dan areola bagian bawah lebih banyak yang masuk. Terus kepala agak menengadah. Bayi tampak kuat mengisap kuat dengan irama perlahan. Yang ke-9, putih susu tidak nyeri. Untuk selanjutnya, praktik posisi menyusui. Yang pertama ada cradle hold atau posisi menang, yaitu tangan kanan lurus, tangan kirinya menopang di bagian bawahnya saja. Kemudian untuk yang kedua, posisi cross cradle hold atau posisi menyilang, yaitu tangan kanan berada di bagian kepala belakang kepala bayi, yang kiri berada di bagian punggung seperti ini. Nah, untuk posisi yang ketiga yaitu ada side laying position atau posisi tiduran menyamping. Yang keempat ada football hold atau posisi mengapit, yaitu dikasih bantal yang di bawahnya. Untuk yang kelima ada laid back position atau posisi duduk. Bisa dipahami kan? Untuk yang selanjutnya ada ASI eksklusif 1, yaitu 6 bulan pertama menyusui itu banyak sesuatunya pasti. Tangisan ibu dan bayi, bengkak, kurang tidur, dan lain-lain. Namun kesemuanya itu akan terasa tak seberapa ketika esok kita mulai memberinya makanan pendamping ASI. Serasa kebutuhan dia akan kita sebagai ibunya akan berkurang, dan rasanya ingin kuulangi lagi hari pertama dia mulai menyusui padaku. Nah, pemberian ASI secara eksklusif yaitu bayi hanya diberikan ASI saja tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air putih, dan tanpa pemberian makanan tambahan padat seperti pisang, pepaya, bubuk susu, biskuit, bubur nasi, dan lain-lain. WHO merekomendasikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama kehidupan. Menyusui harus dimulai segera dalam 1 jam setelah melahirkan. Menyusui harus on demand, sesering yang diinginkan bayi, siang dan malam. Menghindari botol atau dot. Dampak yang ditimbulkan jika bayi tidak mendapat ASI eksklusif yaitu yang pertama, bayi akan memiliki resiko kematian karena diare. Kemudian bayi yang diberikan susu formula lebih sering mengalami diare dibandingkan bayi ASI eksklusif. Kemudian tingkat kematian bayi berkurang pada bayi yang diberikan ASI. Bayi yang tidak memperoleh zat kekebalan tubuh dan tidak mendapatkan makanan yang bergizi tinggi serta berkualitas dapat menimbulkan bayi mudah mengalami sakit dan mengakibatkan pertumbuhan atau kembangan kecerdasannya terhambat. Dan yang terakhir, ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif beresiko mengalami retensi berat badan postpartum. Artinya berat badan ibu yang menyusui ASI eksklusif akan turun.
tentunya tidak sederhana. Namun ibu perlu mengetahui bagaimana caranya menjaga volume ASI tetap terjaga dan menghindari masalah-masalah menyusui yang mungkin timbul. Yang pertama, rutin mengosongkan payudara 2-3 jam sekali, baik cara menyusu langsung ataupun perah jika berjauhan dengan bayi. Yang kedua, menyusui payudara di satu payudara hingga terasa kosong dan bayi kenyang. Lanjutkan dengan perah payudara yang tidak disusukan, simpan ASI di kulkas. Kemudian jika ibu berjauhan dengan bayi, baik bekerja ataupun bepergian, atur waktu untuk mengosongkan payudara sesuai seperti biasa bayi menyusu, seperti 2-3 jam memerah ASI. Dan kebutuhan ASI bisa dilihat ya tanya di sini ada penjelasannya mengenai kebutuhan ASI. Untuk selanjutnya, tanda bayi cukup ASI dan memerah ASI. Yang pertama, tanda bayi cukup ASI yaitu bayi cukup tidaknya asupan ASI dapat dilihat dari 1. Kenaikan berat badan bayi per bulan. Kemudian payudara terasa kosong setelah menyusui, BAK 4-6 kali per hari dan BAB-nya. Kemudian bayi aktif dan tidak rewel atau tidak tampak lapar. Yang kedua, memerah ASI diperlukan oleh semua ibu menyusui, baik untuk meningkatkan ASI maupun menjaga volume ASI, baik ibu bekerja di rumah ataupun ibu bekerja di luar rumah. Dengan melakukan perah pada sesi menyusui payudara yang tidak disusukan kurang lebih 10 menit, sama dengan durasi bayi menyusu. Dan yang terakhir ada masalah-masalah menyusui. Menyusui banyak tantangannya, tapi ada banyak solusinya asal mau belajar dan terbuka. Yang pertama, puting lecet. Terjadi biasanya pada awal-awal ibu menyusui karena posisi dan perlekatan yang keliru. Karena dengan posisi dan perlekatan yang benar, bayi menghisap areola bukan puting. Kemudian yang kedua, payudara bengkak atau diakibatkan pengosongan payudara yang tidak optimal. Lakukan kompres hangat, kemudian perah sedikit, lalu susukan dengan posisi dan perlekatan yang benar. Selesai menyusui, lakukan perah hingga terasa kosong. Jangan menunda atau menunggu payudara penuh. Yang ketiga, ASI sedikit. ASI sedikit atau banyak tidak akan diketahui secara pasti. Indikator yang tepat adalah tanda bayi kecukupan ASI dilihat dari kenaikan berat badan bayi, frekuensi menyusui, dan BAK, BAB, serta bayi aktif dan tidak rewel. Yang keempat, oversupply ASI atau aliran ASI deras dapat mengakibatkan bayi tersendak atau tidak nyaman menyusu sehingga rewel dan gelisah. Ini terjadi karena volume ASI yang banyak. Posisikan bayi lebih tinggi daripada payudara sehingga ibu bisa lebih mengendalikan proses menyusui. Ibu bisa berbaring dan posisikan bayi saat menyusu hampir di atas ibu setelah perlekatan. Pakai teknik menggunting, yaitu jari telunjuk dan jari tengah untuk menjepit areola untuk membantu membatasi aliran ASI yang keluar. Tadi dijelaskan mengenai teknik menyusui, apakah bisa dipahami teh? Semoga bisa dipahami ya teh ya.